Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Brilianto, absen 24, kelas 11 IPA 5 dari SMA Negeri 2 Klaten. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul asas pertama, pembinaan masjid dan urgensi masjid, hukum perlakuan terhadap anak, hukum memugar masjid. Pembinaan masjid, istilahnya Rasulullah ke Yathrib merupakan langkah awal proses terbentuknya Darul Islam yang pertama di muka bumi. Karena pekerjaan yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ialah menetapkan asas-asas penting bagi negara, yaitu yang pertama pembangunan masjid, yang kedua mempersaudarakan sesama muslimin secara umum dan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar secara khusus, yang ketiga membuat perjanjian yang mengatur kehidupan sesama kaum muslimin dan menjelaskan hubungan mereka dengan orang di luar Islam dan kaum Yahudi. Kita mulai masalah yang pertama, yaitu pembinaan masjid. Seperti yang kami sebutkan bahwa unta Rasulullah berhenti pada sebidang lahan milik dua anak yatim dari kaum Ansor. Sebelumnya tempat itu telah dijadikan musola dan digunakan untuk sholat jamaah. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk dibangunnya masjid. Lalu Rasulullah memanggil kedua anak yatim tadi, lalu menanyakan berapa harga tanah tersebut. Namun kedua anak menjawab bahwa tanah tersebut dihibahkannya saja, dan Rasulullah membayarnya dengan 10 dinar. Masjid Rasulullah dengan bentuknya yang asli ini tanpa penambahan apapun bertahan sampai akhir masa Khalifah Abu Bakar. Baru pada masa Khalifah Umar radhiyallahu sedikit perbaikan, namun bangunannya tetap, dan saat masa Khalifah Utsman radhiyallahu terjadi banyak penambahan dan perluasan. Dindingnya dibangun dengan batu berikuir dan batu yang dibakar. Dari apa yang disebutkan di atas terdapat beberapa pelajaran atau ibrah penting bagi kita. Yang pertama, urgensi masjid di dalam masyarakat dan negara Islam. Sesampainya di Madinah dan menetap di sana, Rasulullah segera menegakkan masyarakat yang kokoh, yaitu Ansor dan Muhajirin. Sedangkan langkah pertamanya yaitu membangun masjid. Di antaranya sistem dan prinsip Islam ialah tersebar ikatan ukhuwah dan muhabah sama kaum muslimin. Tetapi tersebarnya ikatan ini tidak akan terjadi kecuali di dalam masjid. Selama kaum muslimin tidak bertemu setiap hari dan berkali-kali di rumah Allah Subhanahu wa taala sampai terhapusnya perbedaan di antara sistem Islam ialah terpadunya beraneka ragam latar belakang dalam suatu kesatuan yang kokoh dan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum dan syariatnya. Yang kedua, hukum perlakuan terhadap anak kecil dan anak yatim yang belum dewasa. Sebagian fuqahah dari Muhazab Hanafiyah berargumentasi bahwa Rasulullah membeli kebun dari dua anak yatim setelah dilakukan tawar-menawar, tetapi jamhur fuqahah berpendapat bahwa tindakan anak-anak yang belum mencapai balik tidak sah. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia dewasa. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 152. Mengenai hadis pembelian kebun di atas dapat dibantah dengan dua hal, yaitu yang pertama, dalam riwayat Ibnu Uyairah disebutkan bahwa Rasulullah telah membicarakan masalah tersebut dengan paman kedua anak yatim itu. Jadi pendapat Hanafiyah tidak dapat diterima. Yang kedua, bahwa Nabi SAW memiliki wilayah khusus dalam urusan seperti itu, dan Rasulullah merupakan wali umum dari kaum muslimin. Hukum yang ketiga, hukum memugar masjid. Pemugaran dimaksudkan ialah membangun masjid dengan tembok batu untuk menambah kekuatan bangunan atap dan tiang. Semua ulama menganjurkan
pemugaran masjid berdasarkan yang dilakukan Umar radhiyallahu, Utsman radhiyallahu, pemugaran masjid akan meningkatkan pemeliharaan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menguatkan pendapatnya dengan berdasarkan pada Quran surat At-Taubah, dan pemugaran masjid termasuk dalam rangka memugarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.